Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mengasihi nyataanmu, ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami mohon berkat-Mu senantiasa, perlindungan-Mu senantiasa bagi kami semua, agar kami semua dan keluarga kami, orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang percaya padamu ini, dan juga orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang memberkati hidup kami, Tuhan Yesus berkati secara ajaib, lindungi, pagari, berkati kami, jauhkan kami dari COVID-19 secara ajaib, agar kami tidak menularkan dan tidak akan tertular penyakit COVID-19 ini. Dan Tuhan Yesus juga berkati segala pekerjaan dan usaha kami, agar kami senantiasa berhasil menjadi berkat nyata bagi sesama kami. Kami tolak segala kekurangan, kemiskinan, kami tolak segala bahaya celaka, namun terutama kami juga menolak segala ikatan dosa, segala kuasa dosa, dan segala kutuk akibat dosa, karena karya salib-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat ajaib-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas kata haleluya. Haleluya tertera 24 kali di Perjanjian Lama, khususnya di kitab Mazmur, hanya di kitab Mazmur, dan 4 kali di Perjanjian Baru, hanya di kitab Wahyu. Itu sebabnya kita percaya penyebutan kata haleluya tidak boleh menjadi mantra, tidak boleh menjadi suatu hal yang sangat penting harus dilakukan, diperkatakan oleh semua orang yang percaya Tuhan Yesus, juga bukan untuk semua orang Ibrani yang percaya Allah orang Israel. Haleluya dari kata Ibrani halal atau halel, yang berarti bersinar atau terpuji, dan juga Yah yang merupakan parsial dari kata YHWH atau 4 huruf Ibrani pembentuk nama Allah, disebut tetragrammaton, di mana orang-orang Israel akan menyebutnya Adonai karena mereka begitu memuliakan nama Allah mereka, sehingga mereka tidak berani menyebut dalam keseharian mereka, menyebut nama seperti Yahweh atau Yehova. Mereka akan selalu menyebutnya Adonai, yang berarti Tuhan atau majikan atau atasan, sehingga mereka begitu mengeluh-ngeluhkan nama Allah mereka, namun tidak bisa menyebutkannya. Haleluya adalah satu kata yang bisa mereka sebut, namun pada kenyataannya haleluya hanya tertera 24 kali dalam buku Perjanjian Lama yang mereka akui juga. Maka Bapak Ibu, kita sebagai umat beriman, orang-orang Kristiani, apakah kita juga bisa menyebut haleluya? Karena Yahnya itu adalah nama Allah mereka, Allah orang Israel. Pasti bisa, karena nama Yesus Allah yang kita sembah, nama Yesus ini juga berasal dari kata Ibrani Yeshua, yang berarti nama Allah orang Israel, Yah, yang memberi keselamatan, Yasha. Yah dan Yasha, pembentuk nama Yesus, Yeshua, adalah berarti juga Yahnya sama dengan nama Yesus yang Yeshua. Maka Bapak Ibu, kita harus percaya penuh bahwa haleluya juga bisa berarti memuji nama Yesus kita dalam segala kehidupan kita. Sebagai contohnya, saya bacakan dari Mazmur 113 ayat 1. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Di sana tertera haleluya, yang berarti tadi terpujilah Yah atau nama Allah orang Israel. Pujilah yang juga dari kata halal, sama dengan haleluya, halalnya sama, pujilah halal, hai hamba-hamba Tuhan. Tuhannya huruf besar semua, T-U-H-A-N, besar semua, yang berarti diterjemahkan dari YHWH tadi, nama Allah orang Israel, yang orang Israel setiap kali menyebut ayat ini akan selalu menyebutnya Adonai. Kita harus menyebutnya dengan intonasi yang berbeda, supaya kita bisa tahu persis di saat kita menyebut ayat ini, bahwa ini sedang menyebut nama Allah orang Israel, nama Allah kita. Jadi bacanya haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Jangan menyebutnya pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Jangan hanya seperti itu, tapi sebaiknya kita akan menyebut pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Begitu seharusnya, supaya kita bisa juga mengajarkan kepada anak-anak keluarga kita semua. Ayat 2, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Itu sebabnya kita bisa tahu dari ayat ini
bahwa Allah kita, Allah bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, Allah dalam nama Yesus kita ini ingin sekali kita menyebut-nyebut dan memelukan, memuliakan, memasyurkan nama Tuhan Yesus kita ini. Ya, itu sebabnya kalau setiap kali kita pakai nama Yesus dalam doa, nama Yesus dalam kehidupan kita, tidak mungkin tidak bermakna, pasti akan memberi dampak kemasyuran namanya. Ayat 3, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Menunjukkan bahwa sepanjang kehidupan, sepanjang zaman ini, bahkan sepanjang bumi ini, ya, karena matahari dan juga terbit sampai terbenamnya, berarti sepanjang perjalanan seluruh bumi ini dan seluruh alam raya ini, nama Yesus mengatasinya. Nama Allah kita mengatasinya. Ayat 4, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Dari ayat ini pun kita bisa tahu nama YHWH, nama Yesus kita akan membuat kita menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa diberkati karena nama Yesus kita di atas semuanya. Semua nama yang kita tahu, nama Yesus inilah yang paling tinggi, yang paling memberkati bumi. Ya, bahkan kita lihat contohnya di ayat 9. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita, haleluya. Menunjukkan bahwa nama Yesus ini, nama Yah, ini nama Allah orang Israel ini, yang dipuji akan memberi mujizat. Sehingga seorang perempuan yang mandul bisa menjadi berkat di rumahnya, menjadi ibu dari anak-anaknya, dan penuh sukacita. Demikian kuasa nama Yesus, nama Allah kita, Allah orang Israel kita ini bisa sangat memberkati kita semua. Maka mari kita pergunakan dalam kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan tangan kita, langkah kaki kita, segala kehidupan kita. Kita percaya nama Yesus memberi dampak. Nama Yesus yang ditinggikan, maka semua diberkati. Mari kita doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, Engkau begitu baik pada kami. Engkau memberikan nama anak Allah, nama Yesus yang maha tinggi, nama Allah kita, memberkati kami semua. Biarlah namamu ini Tuhan Yesus menjadi berkat nyata bagi kami semua sekarang sampai selamanya ajaib. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Haleluya.